Suratul Baqarah. Surah Al-Baqarah yang merupakan surat kedua dalam Al-Quranul Karim yang berarti sapi betina. Di dalamnya terdapat sebuah kisah tentang Nabi Musa alaihissalam ketika beliau menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya untuk menyembelih seekor sapi betina. Surat ini termasuk ke dalam surat Madaniyah yang merupakan surat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau dan para muslimin ketika itu sudah berhijrah ke Madinah dari Mekah. Terdiri dari 286 ayat, merupakan surat terpanjang dalam Al-Quranul Karim. Di ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ini dzalika merupakan isyarah yang berarti ini atau itu. Al-kitabu dari kata-kata kitab dengan al sebagai ma'rifah menunjukkan kitab yang sudah diketahui, yaitu Al-Quran. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Nya ini kembali ke Alkitab atau Al-Quran. Tidak ada keraguan sama sekali di dalam Al-Quranul Karim. Sebagai hudan, sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Quran ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, petunjuk ini tentunya kita dapatkan melalui proses belajar dan memahami, meresapi, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Tentunya membaca Al-Quran bahasa Arabnya saja belum cukup. Kita perlu memahami terjemahan dan kandungan tafsir di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa ini? Orang-orang yang bertakwa ini adalah mereka yang pertama, yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang ghaib. Tentunya beriman kepada Allah karena Allah itu ghaib. Ghaib di sini maksudnya tidak tampak di mata. Kepada Allah, kepada hari akhir, hari kiamat yang pasti datang dan masih goib dan termasuk dalam hal-hal goib. Beriman kepada malaikat termasuk hal-hal yang goib, dan hal-hal lainnya yang tidak dapat dilihat langsung oleh mata. Yang kedua, orang beriman tadi, al-muttaqin, orang-orang bertakwa tadi adalah orang-orang yang yuqimunas shalah, orang-orang yang mendirikan, melaksanakan sholat. Dan yang ketiga, ayat ini menyebutkan wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang, wamin ini merupakan sambungan dari kata-kata, gabungan dua kata, min dari ma, apa-apa yang, dan dari apa-apa yang kami berikan kepada mereka, rezeki yang kami rezekikan kepada mereka, atau sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Kita akan menemukan banyak sekali ayat yang menyandingkan atau meneruskan kata-kata sholat diikuti dengan infak. Maka semoga kita bisa menerapkan sedekah atau infak
setelah atau mengikuti sholat kita. Insya Allah sholat kita, iman kita akan lebih sempurna. Kemudian di surat ini pun dijelaskan sifat keempat dari orang-orang yang bertakwa tadi. Walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang keempat ya, orang-orang yang beriman bima unzila ilaika, dengan apa-apa yang diturunkan kepadamu. Kepadamu di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Wama, dan apa-apa yang diturunkan kepada min qablika, kepada engkau, sebelum engkau. Maka maksudnya adalah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang pertama diturunkan tentunya Al-Quran dan kitab-kitab lain yang diberikan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, wabil akhirati, dan mereka meyakini dengan adanya hari akhirat. Akhirat di sini berarti kedatangan ajal sampai nanti kita dihisab, termasuk akhir surga maupun neraka. Dan di sini menggunakan kata-kata yuqinun, bukan lagi yu'minun, tapi meyakini, beriman meyakini. Jadi benar-benar meyakininya, seperti dapat melihat, membayangkannya langsung di depan mata akhirat ini. Ulaika ala hudam min rabbihim, mereka itu yang 5 kriteria tadi atau al-muttaqin adalah orang-orang yang mendapat petunjuk, ala hudam min rabbihim, dari Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran ala hudam min rabbihim. Orang-orang yang melakukan kelima tadi merupakan orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita dapat memahami bahwasanya petunjuk itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan petunjuk kepada yang engkau cintai, karena sesungguhnya petunjuk itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang melakukan kelima tadi atau orang-orang bertakwa tadi, mereka itulah termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan tentunya di akhirat. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari 5 ayat atau 4 ayat kedua sampai ayat kelima di surat Al-Baqarah ini, sehingga kita bisa menjadi lebih bertakwa ke depannya dengan seizin dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.